selamat datang pada pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai pewarisan sifat. Materi ini merupakan materi untuk kelas 9 semester 1 untuk bab yang keempat. Coba kalian perhatikan gambar di sini dan di sini. Di sini ada bapak, ibu, dan dua anaknya. Coba kalian perhatikan. Apakah ada sifat-sifat yang mirip antara anak dengan kedua orang tuanya? Kemudian di sini, bapak, ibu, dan 4 anaknya. Apakah ada ciri-ciri sifat di mana dia ada kemiripan antara anak dengan kedua orang tuanya? Jelas iya, sama seperti kalian. Mungkin kulit kalian putih bersih karena menuruni dari ibu kalian. Rambut kalian lurus dari bapak kalian. Nah, setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari kedua orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik. Seperti apa proses pewarisannya? Mari kita pelajari materi berikut ini. Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari jutaan sel. Di dalam sel itu nanti ada yang namanya nukleus atau inti sel. Dari dalam inti sel ini nanti ada yang namanya kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah nanti akan tersimpan bahan genetik yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Sifat-sifat ini nanti yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang yang pertama kali belajar tentang pewarisan sifat itu adalah seorang biarawan dari Australia yang bernama Gregor Johann Mendel, yaitu pada abad ke-19. Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat itu pada tumbuhan kacang kapri atau Pisum sativum. Hal ini dikarenakan tanaman kacang kapri itu adalah memiliki banyak kelebihan. Contohnya, menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Berkat penelitian Bapak Mendel ini, sekarang kita jadi tahu bahwa ada pola pewarisan sifat suatu organisme dari orang tua kepada anaknya. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat ini disebut sebagai genetika. Maka Bapak Mendel dikatakan sebagai Bapak genetika. Sekitar tahun 1860, di sebuah taman di Australia, George Mendel bereksperimen menggunakan karakter warna bunga untuk mengetahui keturunan yang dihasilkan. Nah, sifat-sifat pada tanaman kapri atau orchis yang digunakan adalah seperti ini. Jadi, ada tanaman orchis yang berbunga ungu, ada yang putih. Ada yang bijinya bulat, ada yang bijinya keriput. Ada yang bijinya berwarna kuning, ada yang bijinya warnanya hijau. Ada yang buahnya mulus hijau, ada yang bunganya mulus kuning. Ada yang buahnya mulus hijau, ada yang buahnya mulus kuning. Lalu ada juga yang buahnya keriput hijau, ada yang buahnya keriput kuning. Kemudian ada yang bunganya di ujung, ada yang bunganya di samping. Ada tanamannya yang tinggi, ada tanaman yang pendek. Ini adalah beberapa sifat pada tanaman orchis yang digunakan penelitian oleh Bapak Mendel. Sebelum kita membahas tentang pola pewarisan sifat, yaitu tentang persilangannya, kita akan pelajari dulu istilah-istilah nanti yang akan muncul. Genotip itu adalah susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu. Sedangkan fenotip itu adalah genotip yang akan memunculkan sifat fenotip tersebut. Fenotip itu adalah sifat menurun yang nampak dari luar, sedangkan genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Jadi contohnya, kalau fenotip itu buahnya besar, buahnya kecil, rasanya manis, rasanya asam. Sedangkan kalau genotip itu nanti bentuknya adalah buah besar disimbolkan dengan A besar, A besar. Buah kecil disimbolkan dengan A kecil, A kecilnya. Jadi bisa kita simpulkan yang namanya fenotip itu adalah karakter atau sifat yang dapat kita amati dari luar. Sedangkan kalau genotip itu adalah susunan genetik suatu individu sehingga dia tidak dapat diamati. Genotip individu itu biasanya diberi simbol dengan huruf double karena individu umumnya bersifat diploid. Contohnya di sini tadi A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Kalau di sini ada genotip A besar, B besar, B besar, berarti di sini sudah ada dua sifat yang dituliskan. Kemudian kita akan bahas yang namanya homozigot dan heterozigot.
Jadi sudah kita bahas bahwa genotip itu adalah pasangan huruf double untuk memberikan simbol pada sifat tertentu. Contohnya, di sini ada A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Sudah ada 3 genotip. Nah, ketika ada satu pasang gen, di mana genotipnya itu dari gen-gen yang sama, yaitu sama-sama huruf besar atau sama-sama huruf kecil, ini yang namanya homozigot. Sedangkan kalau heterozigot itu adalah sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen yang berlainan dari tiap jenis gen. Contohnya di sini ada A besar dan A kecil. Satunya huruf besar, satunya huruf kecil, itu namanya heterozigot. Sedangkan kalau homozigot itu dari gen yang sama. Berarti kalau tidak sama-sama besar, sama-sama kecil. Homozigot tadi pasangan gen yang sifatnya sama, kalau heterozigot pasangan gen yang sifatnya tidak sama. Lalu kemudian, apa itu gamet? Gamet itu adalah sel kelamin dan berasal dari genotipnya. Sekarang dari genotip ini kita tentukan gametnya. A besar, A besar. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika dia homozigot berarti terdiri pasangan gen yang sifatnya sama. Karena sama boleh kita hanya tuliskan satu, gametnya adalah A besar. Sebenarnya di sini ada gamet A besar dan A besar. Karena sama boleh kita tuliskan satu. Kemudian dari sini gametnya adalah A kecil dan A kecil. Maka boleh kita tuliskan salah satunya, A kecil. Karena di sini heterozigot, dua-duanya harus kita tulis. Gametnya adalah A besar dan A kecil. Jenis-jenis kromosom, diploid atau 2N ini adalah 2 perangkat kromosom dalam sel tubuh. Jadi kalau kita nanti membicarakan tentang tubuh individu, jadi bapak atau ibu, itu nanti kita nulisnya adalah diploid atau 2N. Sedangkan kalau haploid itu tidak berpasangan. Contohnya adalah dalam sel kelamin, kalau kita sudah menuliskan gametnya. Maka kalau dalam individu, contohnya pada parentalnya atau pada filialnya, kita nulisnya adalah dengan diploid. Tapi kalau sel gamet, nanti kita menuliskannya adalah haploid. Satu jenis sifat hanya diwakili dengan satu huruf, itu kalau pada gametnya. Di sini ditayangkan ada tabel jumlah kromosom. Kita lihat pada manusia. Manusia itu terdiri dari 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Nah, pada manusia itu terdiri dari 46 kromosom atau 23 pasang. Untuk kromosom ke-1 sampai ke-22 itu adalah kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan kromosom ke-23 itu adalah kromosom kelamin atau gonosom. Maka bisa juga kita tuliskan 22AA XX. Perempuan itu untuk kromosom kelaminnya simbolnya adalah XX. Sedangkan laki-laki 22AA XY. Kromosom kelamin laki-laki adalah XY. Contohnya di sini. Sudah saya katakan bahwa pada parental induk dalam satu individu itu adalah sifatnya adalah diploid. Maka di sini masih berpasangan 22AA. 22 pasang kromosom tubuh ditambah 1 pasang kromosom kelamin. Karena XX berarti perempuan, kalau XY laki-laki. Gamet itu berarti hanya 1N atau haploid. Kita hilangkan pasangannya. Berarti tinggal 22A plus X dan 22A plus Y. Di sini juga sama. 22A plus X dan 22A plus X. Karena dua-duanya sama, boleh hanya kita tuliskan salah satunya. Jadi ini adalah sel gamet dari individu jantan. Ini adalah sel gamet dari individu perempuan. 22A dan 22A jadi 22AA. X dan Y jadi plus XY. Jadi nanti anaknya adalah laki-laki, di mana memiliki separuh sifat itu dari bapak dan separuh sifat dari ibunya. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang itu adalah warisan dari kedua orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik seperti ini. Ayah akan mewarisi materi genetiknya itu dari sel sperma, sedangkan ibu akan mewarisi materi genetiknya itu dari sel ovum. Materi genetik antara dari ayah dengan dari ibu itu nanti akan tergabung melalui proses yang namanya fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi inilah, sehingga pada dirimu itu akan muncul beberapa sifat yang mirip dengan ayah dan ada yang mirip dengan ibu. Ini adalah karena proses yang namanya fertilisasi.
Jadi separuh sifatnya itu dari bapak, separuh itu sifatnya dari ibu. Kemudian kita akan membahas yang namanya gen dominan dan gen resesif. Gen dominan itu akan mengalahkan gen lain, biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Jadi gen dominan ini itu adalah suatu gen yang dia bisa menutupi gen lainnya sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada keturunannya, biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan kalau gen resesif itu adalah suatu gen yang bisa ditutupi oleh gen lainnya, contohnya oleh gen dominan, sehingga sifat yang dibawanya hanya akan muncul ketika bertemu dengan gen resesif lainnya, biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Maka contohnya di sini ada T besar itu adalah genotip untuk tinggi, dan T kecil adalah genotip untuk pendek. Ketika muncul genotip T besar T kecil, nanti sifatnya akan mengikuti sifat pada yang huruf besar atau yang dominan. Akan muncul fenotipnya adalah tinggi. Jadi T besar T kecil nanti fenotipnya akan ikut tinggi dari gen dominannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid. Contoh soal di sini, tanaman encis berbiji bulat B besar disilangkan dengan tanaman encis berbiji keriput B kecil. Kita lihat di sini, berbiji bulat ini adalah fenotip, B besar ini genotip. Dua-duanya huruf besar berarti homozigot. Berarti di sini genotip homozigot dominan. Berbiji keriput ini fenotip, B kecil genotip. Huruf kecil resesif. Dua-duanya huruf kecil homozigot. Berarti di sini genotip homozigot dominan, sedangkan yang di sini adalah genotip homozigot resesif. Pertanyaan yang A, bagaimana perbandingan fenotip dan genotip pada F1-nya? B, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2, berarti keturunan kedua, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1 disilangkan dengan F1-nya. C, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan induk homozigot dominan? Homozigot dominan berarti genotipnya B besar. D, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dengan induk homozigot resesif? Homozigot resesif berarti B kecil. Untuk soal yang pertama, B besar bulat disilangkan dengan B kecil keriput. Untuk mencari gamet, di sini kita bagi menjadi dua. Berarti yang depan B besar, yang belakang B besar. Karena dua-duanya sama-sama huruf B besar, maka kita tulis hanya salah satu, tidak apa-apa. Jadi gametnya di sini adalah B besar. Yang sini B kecil dan B kecil. Berarti boleh kita tulis hanya satu, gametnya adalah B kecil. F1-nya bagaimana? Jika ada huruf besar dan huruf kecil jadi satu, nanti pada keturunannya yang huruf besar kita taruh di depan. Berarti B besar B kecil. Sifatnya kenapa bulat? Karena mengikuti sifat yang dominan yang B besar tadi. Maka pada F1-nya adalah 100% genotipnya adalah B besar B kecil dan 100% fenotipnya adalah bulat. Kemudian pertanyaan yang B, bagaimana jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Artinya B besar B kecil bulat, F1 yang kita peroleh pada slide sebelumnya, disilangkan dengan B besar B kecil bulat juga. Bagaimana untuk F2-nya atau keturunan keduanya? Di sini gametnya B besar dan B kecil. Di sini B besar dan B kecil. Ada dua gamet, karena dua-duanya berbeda, maka harus kita tulis dua-duanya. Berarti untuk F2-nya bagaimana? Ini tadi gamet dari spermanya, B besar dan B kecil. Ini gamet dari sel telurnya, B besar dan B kecil. Untuk F2-nya, kita lihat B besar dengan B besar, dapatnya B besar. Dengan fenotipnya adalah bulat. B besar, B kecil, bulat juga. B
B besar, B kecil, bulat juga. B kecil, B kecil, keriput. Berarti kita peroleh F2 apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil dengan B besar B kecil. Kita peroleh genotipnya adalah 25% B besar B besar, 50% B besar B kecil, 25% B kecil B kecil. Dengan fenotip bulat, bulat, bulat. 3 kemudian dari 4, dari 75% adalah bulat, 25% adalah keriput. Kemudian untuk pertanyaan yang C, apabila F1 kita silangkan dengan induk yang homozigot dominan, berarti B besar B besar bulat. Di sini gametnya ada 2, B besar dan B kecil. Yang di sini gametnya ada B besar dan B besar. Jika gametnya sama seperti ini, jadi dari satu individu gametnya ada 2 di mana dua-duanya itu sama, boleh hanya kita tuliskan salah satu. Maka hanya boleh kita buat tabelnya seperti ini. Ini adalah gamet dari sel sperma ini, dan ini adalah gamet dari sel telur di sini, B besar saja. Baca ke F2-nya, B besar B besar, fenotipnya bulat, B besar B kecil, fenotipnya bulat. Berarti bisa kita tuliskan bahwa genotipnya adalah 50% B besar B besar, 50% B besar B kecil. Dan fenotipnya 100% bulat. Kemudian untuk soal yang D, kemudian untuk soal D, F1 disilangkan dengan induk yang homozigot resesif, berarti B besar B kecil bulat disilangkan dengan B kecil keriput. Kita lihat gametnya, di sini B besar dan B kecil, sini B kecil dan B kecil. Jika dari satu individu gametnya itu sama, boleh hanya kita tuliskan salah satu seperti ini. Ini gamet dari sel sperma, ini adalah gamet dari sel telurnya. F2-nya B besar B kecil bulat, B kecil keriput. Berarti bisa kita tuliskan genotipnya 50% B besar B kecil, 50% B kecil, dan fenotipnya 50% bulat, 50% keriput. Ini kemungkinan genotip dan fenotip pada keturunannya. Kemudian contoh yang lain, seandainya saya ingin menyilangkan di mana ada tumbuhan kapri atau encis yang dia memiliki sifat tinggi dengan genotip T besar, saya silangkan dengan tanaman encis yang berbatang pendek dengan genotip T kecil. Bagaimana untuk sampai F2-nya, bagaimana generasi keduanya? T besar, gametnya T besar dan T besar, karena sama boleh kita tuliskan hanya salah satu. T kecil, gametnya adalah T kecil dan T kecil, karena sama boleh kita tuliskan hanya salah satu. T besar, T kecil, berarti F1-nya T besar, T kecil. Fenotipnya apa? Tinggi, karena mengikuti yang dominan. Kemudian F1 saya silangkan dengan F1-nya, T besar, T kecil, saya silangkan dengan T besar, T kecil. Di sini gametnya T besar dan T kecil. Di sini gametnya T besar dan T kecil. Berarti ini gamet untuk dari sel sperma, ini gamet dari sel telurnya. Kemudian anaknya adalah ini, 4 ini. T besar, T kecil. T besar, T kecil. Berarti F2-nya adalah 25% genotipnya T besar, 50% genotipnya adalah T besar, T kecil, dan 25% genotipnya adalah T kecil. Fenotipnya tinggi. Berarti 75% tinggi dan 25% pendek. Kemudian ada persilangan monohibrid, ini dikatakan persilangan monohibrid intermediat. Kenapa intermediat? Kita lihat. Di sini yang akan kita silangkan adalah dari tanaman pukul 4, di mana satunya berbunga merah dengan tanaman pukul 4 yang memiliki bunga berwarna putih.
merah genotipnya M besar, putih M kecil. Berarti gamet dari M besar adalah M besar dan M besar. Boleh hanya saya tulis satu. Sini M kecil dan M kecil, karena sama boleh kita tulis hanya satu. M besar dengan M kecil, genotipnya M besar M kecil, tetapi fenotipnya dia tidak mengikuti yang dominan, tapi di antara merah dan putih, yaitu merah muda. Biasanya kalau di soal itu ada keterangannya, persilangan monohibrid intermediate. Kemudian selanjutnya F1 saya silangkan dengan F1 nya, berarti M besar M kecil saya silangkan dengan M besar M kecil. Gametnya adalah ini M besar dan M kecil. Berarti kalau kita buat tabelnya adalah seperti ini, karena F1 disilangkan dengan samanya. M besar fenotipnya merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Berarti bisa kita tulis genotipnya 25% M besar, 50% M besar M kecil, 25% M kecil. Sedangkan fenotipnya 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih. Ini hanya terjadi pada persilangan intermediate. Jadi kalau seandainya tidak ada keterangan intermediate, biasanya sifatnya ketika pada heterozigot seperti ini, dia mengikuti sifat yang dominan. Tapi khusus pada persilangan intermediate, ketika ada yang heterozigot seperti ini, besar dan kecil, dia sifatnya nggak mengikuti yang huruf besar atau yang dominan, tapi di antara yang huruf besar dan huruf kecil. Seperti di sini merah dan putih menjadi merah muda. Persilangan intermediate. Pada kasus bunga pukul 4, terlihat bahwa alel M besar yang mengendalikan warna merah tidak bersifat dominan penuh terhadap alel M kecil. Sehingga ketika alel M berpasangan dengan alel M kecil, dihasilkan fenotip merah muda, tidak mengikuti yang warna merah. Hukum 1 Mendel atau hukum segregasi bebas, yaitu menyatakan bahwa selama meiosis terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet memperoleh satu gen dari alelnya. Contohnya tadi ada B besar dengan B kecil, berarti gametnya B besar dan B kecil. Dia akan memisah menjadi dua gamet. Jadi awalnya ketika individu itu masih diploid atau berpasangan, ketika menjadi gamet itu dia sudah nanti akan memisahkan dengan pasangannya, tinggal sendiri-sendiri. Ini adalah tentang hukum 1 Mendel. Demikian tadi video pembelajaran mengenai pewarisan sifat. Semoga yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa pada video-video selanjutnya, dan bye-bye!